Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sabah Sarawak meminta merdeka dari Malaysia. Info ini saya temukan dari channel ini saudaraku, dan juga dari Tamparagi ya. Bagaimana di situ orang-orang Sabah Sarawak saudaraku berorasi. Mereka meminta keadilan. Karena kita tahu saudaraku, Sabah Sarawak itu adalah daerah Kristen ya. Jadi di dalam video ini kita melihat bagaimana mereka sangat kecewa dengan hal-hal ketidakadilan, khususnya kepada orang-orang Kristen. Ya karena kita tahu saudara ya, di Malaysia kalau orang murtad adalah perbuatan terlarang, kriminal. Tetapi kalau orang mualaf disanjung saudara. Membawa orang Islam masuk Kristen merupakan perbuatan kejahatan. Tetapi mereka boleh ngajak-ngajak orang Kristen masuk Islam. Siar agama Islam diperbolehkan atau diwajibkan. Tetapi memberitakan amanat agung, memberitakan Injil adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Itu saya baca ya di beberapa media tentang hukum-hukum di Malaysia. Termasuk membangun gereja di sana sangat sulit sahabat, di Malaysia ya. Sangat sulit katanya untuk gereja-gereja baru. Itu butuh proses sampai puluhan tahun. Itu pun tidak langsung mendapat izin. Kalau gereja-gereja yang sudah berdiri dari zaman dahulu ya memang tidak diganggu, tidak boleh dibubarin. Tapi untuk gereja baru itu sangat sulit sekali. Ya kita dengar dulu ya bagaimana di dalam video ini kita melihat Bapak ini selalu berkata tentang Islam katanya. Ya kita lihat kita. Merdeka! 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 Hello everyone, okay. A lot of you here, I heard just now, where are these people from? Yeah, I am from Sarawak. I'm an Iban, I'm a Dayak. Let me ask you a question. Is Sabah and Sarawak part of Malaysia? Yeah! Is Sabah and Sarawak part of Malaysia? Yes! If you say yes, now I want to share with you, according to the Constitution of Malaysia, our country is called Malaysia and not Malaya. Yeah! Okay? And Malaysia is a secular country and not an Islamic state. Yeah! Now you must always remember, Sabah and Sarawak is not an Islamic state. No Islamic state. Yes, non-Islamic state, yeah. So, that's part of the reason why Sabah and Sarawak is willing to sign the Malaysian Agreement in 1963. Have you heard of Malaysian Agreement? Yeah! So that's part of the reason why Brunei and Singapore. Brunei refused. Singapore left because they knew this is going to be a problem. So we in Sarawak, before we sign the agreement, first thing we ask for is the religion. We want freedom of religion in Sarawak. That's why we can live in Sarawak in harmony and very happy in Sarawak. So you must always remember, we Sarawak and Sabah, we are in the island of Borneo. Tak banyak orang tahu where is Sabah, where is Sarawak. They thought that we still live on top of the tree. No. We are a very rich country. So, you must always remember, in Borneo, 90% of the people in the island are the Dayak. Okay? And 53% of the population of Sarawak are Dayak. The mix of Dayak and blah blah blah. So, we mix more. Okay? Now, there are a lot of
races in Sarawak. I give you very good example. The Bangsa Melanau, okay? Most of them are Christian, some are Muslim. But they refuse to be called Malay. They still want to maintain them that they are Melanau. They are not Malay, even though they are a Muslim. Same goes to Sabah, some Murut. You see, there are so many Muruts who are Muslim, but they are Murut. They doesn't want to be called Malay. So that's why I said, we in Sabah and Sarawak, we want to hear that the country where we live in now is a peaceful place for all Malaysians. Malaysia doesn't belong to one race and one religion. It belongs to all of us. We live here, we Sarawakian believe that Malaysia is a multi-racial, multicultural, and multi-religion Malaysia. So that's the reason why we still want to be part of Malaysia. Otherwise, if there are so many problems here in Malaya, we Sarawak call you guys here Malaya. Okay? So, because of so many issues, I think this is part of the reason why we Sarawakian are not keen to be part of Malaysia anymore. Thank you very much. Okay. Sekarang ini kita mesti jangan lihat dari segi agama dan bangsa. Sesiapa yang buat salah, dia mesti ditangkap dan dihadapkan di mahkamah. Tak kira ke dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke. Kalau dia buat seditious remarks, kita ada penuh undang-undang di dalam penal code. Tetapi kenapa segala beribu polis report yang telah dibuat oleh Shashi dan ramai lagi, sebab ini ustaz-ustaz yang kononnya ustaz banyak melemparkan tomahan dan cemohan terhadap agama Hindu. Itu sebab dia banyak Hindu yang buat report. Cuba kalau Melayu yang buat report terhadap Islam, cepat mereka bergerak. 2 hari kena tangkap, terus kena tuduh, terus masuk penjara. Kenapa tidak sama dijadikan kepada ustaz-ustaz ini? Okey, inilah yang melalui setiap pemikiran orang yang waras. Tak kira Melayu, Cina atau India. So kita mahu satu tindakan yang adil daripada pejabat peguam negara Malaysia. Dan kita mahu kita punya orang politik bersuara tentang ini. Mengapa mereka tidak langsung membuat apa-apa percakapan? Okey, so sementara itu, okey guys, sekarang ini kita telah cuba membuat apa yang kita boleh buat. Saya harap semua kita bersabar dan lihat apa tindakan DGC dan juga tindakan orang-orang politik kita. Terima kasih. Ya, shalom teman-teman semua. Itu tadi barusan saya dapatkan dari channel YouTube Green Party of Malaysia ya. Oke, saya akan bacakan ulang, saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tadi yang awal ya. Kita pelan-pelan dulu. Halo semua. Saya baru saja mendengar banyak dari kalian di sini bertanya dari mana orang-orang ini berasal. Saya dari Sarawak, saya orang Iban, saya orang Dayak. Dan saya mengajukan pertanyaan kepada kalian, apakah Sabah dan Sarawak termasuk bagian dari Malaysia? Jika Anda menjawab iya, sekarang saya ingin berbagi kepada Anda. Menurut Konstitusi Malaysia, negara kita disebut Malaysia, bukan Malaya. Dan Malaysia adalah negara sekuler, bukan negara Islam. Ya, ini berkali-kali diulangnya, bukan negara Islam.
sekarang kalian harus ingat, Sabah dan Sarawak bukan negara Islam. Bukan negara Islam ya. Jadi itulah salah satu alasan Sabah dan Sarawak bersedia menandatangani perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Pernahkah Anda mendengar tentang perjanjian Malaysia? Jadi itulah sebagian alasan mengapa Brunei dan Singapura. Si Brunei menolak, Singapura pergi. Karena mereka tahu ini akan menjadi masalah. Jadi kami di Sarawak, sebelum kami menandatangani perjanjian, hal pertama yang kami tanyakan adalah agama. Kami tidak mau agama ini. Kami menginginkan kebebasan beragama di Sarawak. Nah, maksudnya nggak mau agama ini menjadi negara agama ya maksudnya ya. Itulah kenapa kita bisa hidup dengan tenang. Itulah mengapa kita bisa hidup dengan harmonis dan sangat bahagia di Sarawak. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya cukup kagum juga melihat orang-orang Kristen di Malaysia. Cukup kuat mereka sebenarnya hidup di Malaysia sementara mereka Kristen. Karena kita tahu di Malaysia berdasarkan hukum syariat Islam. Bagaimana mungkin orang Kristen hidup di bawah hukum-hukum Islam sementara hukum-hukum Islam tidak sesuai dengan kekristenan, saudaraku. Jelas sangat berbeda ya. Kalau kita lihat ya, negara-negara yang menerapkan hukum syariat Islam ya banyak bertentangan dengan kekristenan. Tetapi itulah yang terjadi, saudaraku. Ternyata ya mirip-mirip juga seperti yang kita rasakan di Indonesia ya. Keberpihakan, ketidakadilan khususnya bagi orang-orang Kristen atau orang-orang minoritas yang ada di sana, sehingga mereka tidak tahan lagi, saudaraku. Ya tentu saja kita melihat ya hukum-hukum yang diterapkan di sana ya memang cukup timpang, saudaraku. Saya sering mendengar orang-orang Kristen dari Malaysia ngomong, mereka berkata bahwa wah kalau di negeri kami, di kerajaan kami ini berbahaya ngomong-ngomong seperti berdebat, berapologet orang-orang Kristen di sana, cukup berisiko, saudara. Ya meskipun di Sarawak atau Sabah ya, bahkan di Malaysia hari libur seperti Natal, Tahun Baru tetap ada. Bahkan saya lihat hari libur nasional di Malaysia juga Paskah dirayakan juga, sahabat. Ya, ada pernah saya dengar ya Ustadz ngomong begini, orang-orang Kristen di Indonesia cukup enak katanya, karena bisa merayakan Natal libur, rayakan Paskah libur, Tahun Baru libur. Coba kalau ke negara-negara Islam katanya gitu, tidak ada libur hari raya Kristen. Ini jelas Ustadz ini sangat-sangat berdusta, saudaraku. Karena setelah saya dengar ceramah itu langsung saya cek di internet ya, hari libur besar di Malaysia dirayakan kok, Paskah dirayakan, Natal dirayakan, Tahun Baru dirayakan, libur juga, saudaraku. Malah di Malaysia itu saya lihat ya tanggal 24 itu dibikin tanggal merah juga gitu, menjelang Christmas gitu ya, baru tanggal 25 Christmas. Itu berarti tanggal merahnya ada 2, kalau kita malah 1 kan, saudaraku, hanya tanggal 25. Saya pernah ke Malaysia ya, ke Malaka, saudaraku. Jadi kita ada acara pelayanan gereja waktu itu, acara healing, pemulihan bagi orang-orang Kristen di sana ya, orang-orang yang mengalami luka-luka batin. Jadi kita bawalah spanduk dari Indonesia ini, ya kita pasti pulih gitu ya, kata-kata yang menguatkan untuk di acara itu. Biasanya setiap acara itu kita bikin spanduk-spanduk tulisan-tulisan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Jadi selama 2 atau 3 hari itu acaranya. Nah di bandara di Malaysia, saudaraku, kita ditangkap, spanduk kita dicurigai, dituduh spanduk-spanduk kristenisasi. Bahkan Alkitab kita pun ditahan, saudara. Ya, setelah itu kita diperbolehkan keluar dari bandara itu dengan alasan melancong, kayak gitu ya. Jadi bukan kegiatan gereja, karena kita dicurigai misionaris, saudaraku. Nah setelah ditahan spanduk kita tidak boleh dibawa, saudaraku. Ya sudahlah, padahal jutaan biaya untuk mencetak-cetak spanduk itu, belum lagi aksesoris-aksesoris lain yang kita bawa seperti traktat yang lainnya, ya untuk dibagikan di gereja sebenarnya, bukan untuk dibagikan untuk orang-orang Islam, dibagikan di gereja karena kita bikin acara di gereja di Malaka, saudara. Ya saya melihat, wow, sampai sebegitunya kekhawatiran mereka terhadap Kristen, sampai spanduk
ada berapa lembar itu ya, ditahan saudara, tidak boleh dibawa keluar dari bandara. Nah, saya tanya-tanya ke orang Malaysia, wah untung tidak ditahan berhari-hari katanya gitu ya, karena misionaris sangat dilarang masuk ke Malaysia gitu saudara. Ya, tetapi kalau pendakwa-pendakwa, saya pernah lihat ya video ada mualaf-mualaf di Malaysia itu, lucunya mualafnya dari Konghucu, tetapi yang dibahas Kristen terus. Ada tuh saya lihat mualaf Malaysia, dia dari Konghucu, tetapi yang dia jelek-jelekkan Kristen terus. Lah ini saya pikir gitu ya, kecuali dia mantan Kristen ya itu pun sangat tidak cocok saudaraku. Ngapain dia bahas lagi agama lamanya? Tapi mualaf ini dari Konghucu gitu, tapi yang dia bahas Kristen terus, jelek-jelekkan Kristen terus. Bahkan mereka saya lihat dalam videonya dakwah, sebarkan siar ke pasar-pasar gitu ya, mengajak-ngajak orang Kristen masuk Islam gitu ya, bebas. Tetapi kalau orang Kristen, wah berisiko sangat berisiko. Jadi saya kagum lihat orang Sarawak dan Sabah ini ya. Baru ini mereka menyatakan, padahal ya puluhan tahun saudaraku mereka bersama dengan kerajaan Malaysia, kuat juga mereka gitu saudara. Tapi akhirnya tidak sanggup juga kan. Nah inilah yang kita khawatirkan di negeri kita ini saudaraku. Daerah-daerah Kristen melihat ketidakadilan, ketimpangan hukum, dan cenderung penegakan hukum berdasarkan pesanan. Oleh karena mayoritas orang-orang Kristen melihat ini dan merasakan ini. Ini yang saya katakan, jangan sampai seperti api di dalam sekam, seperti bola-bola api nanti yang akan meledak tiba waktunya. Gak tahan lagi, mereka baru berteriak. Sangat berisiko buat keutuhan NKRI yang sebenarnya. Iya saudara, karena puluhan tahun juga kita kan, tahun 90-an tidak terlalu begini sih. Tapi setelah tahun 2000-an ini saudara, saya heran memang melihat bagaimana ketimpangan hukum terjadi, bahkan hukum penistaan agama hanya untuk menekan minoritas. Ini yang sangat-sangat menyayat-nyayat hati orang-orang Kristen di Indonesia, bahkan orang-orang non-Muslim lainnya di Indonesia. Ya saudara yang terkasih, kita doakanlah saudara-saudara seiman kita di Sabah dan Sarawak, supaya setiap rencana mereka, keinginan mereka Tuhan sertai, sehingga mereka tidak salah memilih keputusan yang tepat untuk kota mereka. Jika Sabah Sarawak merdeka saudaraku yang terkasih, ya Kalimantan bisa saja ikut-ikutan kan gitu ya, karena masih satu rumpun, yaitu sama-sama orang Dayak. Ini juga berisiko saudaraku, sehingga Kalimantan pun akan terpecah. Ini yang kita takutkan saudaraku. Kalau orang bahagia ya di negeri ini, sejahtera, keadilan sama rata gitu ya, ya sudah pastilah saudaraku tidak ada teriakan-teriakan. Namanya juga adil ya saudara yang terkasih. Tapi kalau ketidakadilan yang timpang, ya jangan salahkan jika suatu saat orang-orang Kristen dan non-Muslim lainnya mereka berteriak dan mengadu ke PBB. Ini sangat berisiko buat keutuhan NKRI. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.